Hari ini kita memperingati Father's Day. Tapi di atas semua itu kita mempunyai Bapa kita yang kekal. Mari kita berdoa sebelum kita mulai kebaktian ini. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, pimpin acara ini dari awal sampai akhir, sertakan hamba-Mu, Pastor Paulus Kurnia yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan bisa kami terima dengan baik dan benar. Tuhan, serta berkati juga pelayan gereja, para pelayan gereja, worship leader, dan pemain musik. Untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan, tolong Kau pimpin mereka agar mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Berbicaralah Tuhan, jadikan kami seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Selamat Father's Day ya, buat para bapak, buat para ayah, buat para kaum pria, calon-calon ayah juga. Selamat, supaya nanti kalau menjadi ayah boleh mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Bapa di atas segala Bapa. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita agungkan Dia. Dia Bapa yang mengasihi kita semuanya. Patut kita untuk memuji membesarkan namanya. Hari Minggu cuma satu hari, Tuhan minta buat kita untuk kita sediakan waktunya. Maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan indah ini ya saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi
saudara silakan duduk. Kita percaya hadirat Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Amin. Kalau kita memuji, menyembah Tuhan, yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Rohnya yang Dia tinggalkan untuk kita ada di hati kita semua dan ada di ruangan ini. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Mari kita puji Tuhan ya. Hari ini hari yang bahagia, terutama untuk para bapak. Kita akan melayani bapak-bapak hari ini. Biarlah bapak-bapak juga boleh mengikuti teladan Yesus Kristus untuk menjadi imam di keluarga ya, mendidik, mengayomi keluarga dengan kasih Tuhan. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Saudara, kalau kita menyanyi buat Tuhan, kita gembira ya, kita memuji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat panji, kita angkat suara buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok untuk asma bumi. Di udara adalah negeri Raja yang maha besar. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Boleh salam kiri kanan, boleh kanan Tuhan baik. Salam, salam, besar dan dahsyat Allah luar biasa. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok untuk asma bumi. Di utara adalah negeri Raja yang maha besar. Haleluya. Haleluya. Saudara semangat ya memuji Tuhan. Haleluya. Biar kita semangat hangat ya. Ini udaranya agak dingin. Sebetulnya hampir summer tapi agak dingin. Saya juga dingin rasanya. Maka dari itu kita semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tuhan itu baik ya saudara. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kita juga akan ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus, yang Tuhan utus untuk memberkati kita semuanya pada siang hari ini. Mari saudara, kita akan menyanyikan satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ajar kita mengerti ya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, biar kami boleh melakukan firman-Mu itu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib. Silakan saudara bangkit. Bapakku akan menghormati firman Tuhan, akan ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa di atas segala Bapa di dunia.
Bapak yang telah memberikan model kebapaan yang patut kami tiru dan ikuti. Bapak yang memelihara kami jauh dari yang kami pikirkan. Terima kasih Bapak, kami memiliki Bapak, kami boleh mengenal Bapak Sorgawi. Di hidup ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ketakutan, dan penuh dengan teror, dunia yang tidak menentu dan terus kacau. Tapi kami memiliki Bapa yang tetap. Terima kasih Bapa, kami boleh rasakan kehadiran-Mu. Sungguh kami merasa bersyukur memiliki Engkau. Sekarang kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Firman yang akan kami baca, Tuhan, urapi kami. Jangan ada seorang pun yang meninggalkan ruangan ini dengan percuma, dengan hati yang kosong, hampa. Tapi membawa berkat Tuhan, membawa prinsip-prinsip firman, prinsip-prinsip yang Kau ajarkan agar kami boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami serahkan hamba-Nya yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, Bapa. Ketidaksempurnaannya ini, dan Tuhan pakai sebagai alat untuk memberkati saudara-saudara sekalian, baik yang di sini maupun mungkin yang di rumah. Terpuji nama-Mu Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Senang sekali kita boleh berkumpul lagi di sini. Ya, hari Tuhan 1 minggu 1 kali katanya, tadi memang betul ya. Dalam 1 minggu sekali ini mari kita menimbang sebanyak mungkin apa yang bisa kita bawa pulang dari ibadah ini. Saudara, tema khotbah pada hari ini adalah The Lost Art of the Father's Heart, ya. Jadi bicara tentang seni yang hilang dari hati Bapa. Seni yang hilang dari hati seorang Bapa. Atau seni yang hilang dalam kebapaan. Kira-kira seperti itu ya. Rupanya menjadi seorang bapak itu seni, saudara. Betul ya, nggak ada sekolah jadi bapak. Ada, kalau ada saya mau daftar. Ya, sekolah menjadi bapak, tahu-tahu jadi bapak. Mana ada sekolahnya. Jadi ibu juga begitu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi di Alkitab banyak sekali ajaran, prinsip-prinsip, butir-butir mutiara yang terkait dengan kebapaan, ya, fatherhood. Hati seorang bapak seperti apa. Nah, kita melihat di dalam Lukas pasal 15 bagi teman-teman di sini. Nanti siapkan Lukas 15, tapi sebelumnya izinkan saya memutarkan video ini ya. Video yang amat terkenal, udah puluhan tahun umur video ini, tapi diangkat lagi mengenai seorang anak yang menulis surat kepada ayahnya. Dear Dad, tapi ada kata distant-nya. Dear distant Dad. Ya, ayah yang jauh. Dear, kalau orang Inggris kan kalau nulis surat ada dear-nya, yang terhormat. Bahasa Inggris pakai dear. Mestinya dear Dad, tapi ada distant-nya. Dear distant Dad. Apa yang dia maksud? Yuk kita lihat. Nah, sisinya boleh dibalik. Ada sisi kecil di sana. Ya, oke, terima kasih. Dad, this letter is to express my pain and feelings. I didn't call or write too much because it was like you were a character in a fairy tale, meaning I did not have a father, so I made one up. The whole time I have been living with my mother, I have been blaming her for your lack of care. I feel like you haven't been a real father to me in my eyes. Before I lived with you, I only got a few calls and even fewer letters. Now I don't get anything, not even a birthday card signed by your wife. It's as if you don't even have time to write your own daughter a letter, or even worse, don't care whether I hear from you or not. The film you're about to see is about 5 teenagers and their relationships with their fathers. It's kind of like this abandoned, empty old house. At one point in time, somebody loved it, they built it, but now they left it abandoned. As we walk into this house, like we walk into their lives, you'll see their loneliness and pain in these empty rooms. These children were originally brought to me for counseling because they were acting like destructive, out-of-control brats. But as you can see, they're just normal, healthy kids.
in a whole lot of pain. Stephanie had a serious drinking problem. Boleh diklik sisi kecilnya itu supaya keluar teks subtitle-nya. Ada sedikit gangguan signal ya, ya. Karena langsung diambil dari internet, tapi tidak mengapa kalau belum ke capture. Pada intinya di dalam video tadi bagaimana 5 anak remaja menulis surat kepada ayahnya, di mana mereka merasakan bahwa mereka punya ayah tetapi ayah yang jauh, ya. Kalau di Amerika banyak sekali anak-anak yang tidak berayah, ya, sehingga mereka harus struggle bagaimana kalau ayahnya itu kayak apa dan kehadiran ayah itu seperti apa, seperti ada yang hilang dalam hidup mereka, sehingga mereka harus menjalani hidupnya jadi hancur, ya, ada yang jadi ke narkoba, ada yang jadi violent, jahat, kriminal, ya mungkin. Kalau di sini mungkin zaman sekarang itu mulai ada tembak-menembak antara kriminal dengan polisi, nembakin si orang ini, nembakin anak-anak sekolah dan sebagainya. Kemungkinan mereka itu kehilangan sosok ayah di dalam hidupnya, ya. Jadi rupanya sosok ayah itu dan model kayak apa itu mempengaruhi kepribadian anak, mempengaruhi jiwa anak, mempengaruhi perjalanan hidup anak sepanjang jalan umur dia, kecuali mereka ini akhirnya bertemu dengan seorang konselor yang baik dan akhirnya membukakan pikiran mereka dan melihat perspektif yang lain tentang kehidupan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dulu Lukas 15. Kalau saudara membawa Alkitab, silakan membuka Lukas 15. Nanti akan lebih banyak saya akan bacakan perumpamaan tentang anak yang hilang, tetapi kalau saudara-saudara lihat Lukas 15, boleh oke. Kalau saudara lihat Lukas 15, ini ada cerita yang saling berhubungan sebenarnya, ya. Intinya sangat erat satu dengan yang lain, dan yang menarik ada kata hilang di Lukas 15. Bagi saudara yang buka Alkitab atau melalui HP-nya boleh. Pasal 15 mulai dari ayat 1 di perikop pertama bicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Di ayat 8 perikop kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang, atau mata uang koin emas atau koin terbuat dari perak yang hilang. Kemudian baru ayat yang ke-11 dan seterusnya perumpamaan tentang apa? Anak yang hilang. Tiga-tiganya bicara tentang kehilangan. Saudara ya, menarik sekali bahwa kenapa nih kata hilang ini menjadi penting, ya? Kenapa kata hilang ini justru yang dicari oleh Tuhan? Aneh, ya, hilang tapi terus dicari. Ada sebagian orang hilang, ya udah hilang aja. Nah, tapi di dalam konteks Lukas pasal 15 ini ada sesuatu pesan saudara-saudara yang barangkali ini bisa menjadi ide bagaimana menjadi seorang ayah. Saya bukan bilang saya ayah yang baik, saya juga masih jauh daripada kesempurnaan, tapi saya terus belajar, ya. Selama saya tuh masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, saya masih memiliki seorang anak, ya, tapi yang pertama anak yang kedua Tuhan panggil 2 tahun yang lalu karena COVID, umurnya 30 tahun. Tidak gampang untuk melewati masa kehilangan itu. Nah, kenapa kehilangan begitu penting di mata Tuhan? Ya, kehilangan menjadi perhatian di mata Tuhan soal sesuatu yang hilang ini. Ya, saya akan membacakan khususnya di perikop yang ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11.
Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hartaku, yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari juga yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati, dan kini hidup kembali. Ia telah hilang, dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sampai demikian jauh dulu. Yang selanjutnya ada cerita babak kedua, tapi saya tidak fokus ke cerita tentang kakaknya ini ya. Tapi Anda sudah mendengar tadi bagian pertama, dan mungkin dari dulu udah pernah dengar cerita ini. Udah pernah ya dengar cerita ini ya? Udah. Ada sebagian yang bingung, mungkin belum dengar. Nah, ini cerita yang pertama kali. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke slide saya. Nggak connect ke sini. Nggak connect, apa baterainya habis. Maybe. Coba saya cek ya, yang bisa jalan. Oh, ya bisa. Oh, ke bawah. Sorry, salah tombol. Maaf ya, saudara-saudara. Ini kalau barang yang lain beda, nah ini saya salah tombol ya. Sama, kalau rumah yang lain saya salah masuk rumah orang. Baik, saudara-saudara, apakah Anda ketahui sesuatu tentang data ya? Ya, dikatakan dari sebuah survei di dunia yang menyelidiki atau mensurvei tentang negara-negara yang tidak berayah, fatherless country. Rupanya Indonesia di urutan ketiga sebagai fatherless country in the world. Negara di urutan ketiga di mana sebagian anggotanya atau masyarakatnya itu tidak punya ayah. Apakah mungkin dari perceraian, ayahnya pergi hidup dengan mamanya, single mother,
atau sama sekali tidak punya ayah, dia juga nggak tahu di mana ayahnya, bukan karena perceraian, bagaimana ibunya melahirkan dia tidak punya ayah. Atau yang tadi ya, dalam video tadi, anak-anak remaja yang bermasalah karena ayahnya itu seperti ayah jarak jauh, ayah yang tidak dekat sama anaknya, ayah yang tidak punya relationship dengan anaknya sedemikian rupa sehingga anak merasa bagaimana gitu loh, ada something yang miss dalam hidup mereka. Nah kemudian saudara-saudara, kita akan pada pagi ini akan memikirkan gimana sih rasanya kalau hati itu kehilangan sesuatu, ya. Kalau saudara punya sesuatu di rumah yang amat berharga, ya, coba saya tanya di sini teman-teman, saudara-saudara sekalian, apa sih yang menurut Anda amat berharga di rumah? Could be anything, ya, could be anything. Coba boleh Koko, manggil Koko. Apa yang paling berharga di rumah? Anak-anak, ya. Bagaimana dengan Cici di sana, Cici atau ya? Apa yang berharga di rumah? Foto anak-anak saya. Fotonya ya malah. Fotonya. Anak-anak saya, fotonya masih kecil kan, mereka sekarang. Jadi foto itu penting ya, berharga untuk membayangin dulu lagi kecil gimana ya. Kadang-kadang di foto yang gede itu dari kecil ditumpuk ke fotonya banyak ya, banyak begitu ya. Disusun sedemikian rupa ya. Siapa lagi? Apakah ada yang lain selain foto anak? Apa yang berharga menurut Anda di rumah selama ini? Ya, Tuhan berharga. Wah keren ya, Tuhan berharga di rumah ya. Apalagi? Home. Wah ini ya Pak Kelin ya. Nggak ada yang nyebut duit. Heran. Nggak ada yang nyebut duit, nggak ada yang berani nyebut duit ya, berharga ya. Anyway ya, ada barang tertentu, ada harta tertentu, uang, anak, rumah, home. Oke. Kalau itu miss bagaimana gitu ya? Kalau itu loss gimana? Kalau mungkin uang yang cuma 10.000 mah hilang, bodo amat dah gitu ya. Jadi kalau sampai mungkin hilang karena ditipu, rasanya bagaimana? Ya, ada perasaan tertentu ya. Nah, saya yang tadi saya cerita waktu COVID, anak saya kena waktu itu belakangan saya 2-3 hari kemudian kena juga saya. Terus kita masuk ke rumah sakit, dia duluan di sini, saya di rumah sakit yang lain. Ya, dan perjalanan waktu beberapa minggu saya survive, tapi dia nggak survive ya, Tuhan angkat. Dan kita nggak pernah expect begitu, kita nggak pernah bayangin, kita pikir akan sembuh. Dan dalam masa-masa itu sampai dia dipakai respirator segala, kita masih coba berupaya dengan dokternya, nanya ini gimana jalannya terbaik, apa yang bisa berbuat, dokter bisa berbuat beda untuk kasus anak seperti ini. Ya dokternya bilang ya kita serahkan pada Tuhan. Ini itu sampai akhirnya Tuhan angkat itu loss. Feel loss, betul-betul sampai berasanya itu masih sekarang, gitu loh. Kehilangannya itu nggak gampang, ya, karena kita dekat dengan dia, ngobrol tiap hari, ketemu dengan dia dan segala pergumulannya, ikutin dia dan sebagainya. Tahu dia nggak ada lagi, loss, feel loss, ya. Bagian dari Anda loss yang lain, ya, yang tadi karena ini atau karena itu dan sebagainya. Apalagi kalau Anda kehilangan Tuhan, ya, Pak ya. Kalau kehilangan Tuhan, saya rasa udah kayaknya nggak ada pegangan lagi dalam hidup ini. Nggak ada yang jagain, nggak ada yang pelihara, nggak ada yang kepadanya kita bisa katakan sesuatu pada dia. Nah, saudara-saudara, bayangkan yang namanya kehilangan itu like something precious, missing, ya. Kadang-kadang kalau saya sebagai konselor, saya menanya satu pertanyaan ketika dia datang, udah salaman, kita kenalan sebentar, itu saya tanya begini, what's missing in your life? Nggak lama dia nangis. Ya. What's missing in your life? Belum ngomong apa-apa udah nangis. Belum ditanya apa-apa baru tanya itu. What's missing in your life? Langsung nangis.
nangisnya sesegukan. Saya biarkan. Nangisnya bisa 10 menit, saya biarkan. Karena betul-betul ada yang berharga hilang dalam hidupnya. Ada sesuatu yang dia expect gak dapat, ya. Sehingga dia mengalami kesedihan. Sometimes it is very hard to forget sesuatu yang udah sempat hilang. Terus terang saya juga masih ingat-ingat ya, nggak lupa waktu saya ditabiskan jadi pendeta tahun 91 kalau tidak salah. Terus habis itu saya waktu di dalam ibadah itu pulang, itu ada orang yang kasih souvenir ya kan. Nah, ini selamat Pak Pendeta, ditabiskan jadi pendeta, kasih souvenir. Terus yang saya ingat ada pulpen, ya kan. Terus ada jam tangan 2 atau 3 ya. Mereknya macam-macam saya ingat tuh ya, mungkin lebih dari 3 saya ingat, rasanya sih. Ya, terus ada yang buat istri saya juga 1-2 dan sebagainya. Habis itu kita taruh di laci. Terus saya nggak lama saya pimpin camp, ya pimpin camp. Terus beberapa hari terus saya harus pulang begitu sementara karena mesti pimpin ibadah, saya pulang. Sampai di rumah sudah kebongkaran. Ya. Jadi semua ya di dalam laci itu yang saya senang banget, saya memang nggak pernah punya jam yang begitu bagus ya. Kita sederhana hidup sebagai hamba Tuhan dan sebagainya. Semua tuh yang bagus, pulpen yang bagus, jam tangan yang bagus-bagus, merek Seiko, merek Titus, merek apa tuh loh. Ya belum Rolex sih. Dan yang lain-lain itu nggak ada. Ya. Aduh gitu loh ya. Begitu kaget tuh aduh ya. Akhirnya nggak lama saya menenangkan diri. Ya ini barang dunia semua. Tadinya nggak punya. Ada sebentar aja nggak ada. Ya udahlah anggap aja nggak ada. Tapi anggap aja nggak ada, anggap aja menenangkan diri. Kok sampai sekarang masih nyesel? Ya berarti ada sesuatu yang berharga di situ ya. Walaupun ya memang barang dunia hilang juga, tapi aduh nggak pernah nyobain. Cuma lihat doang gitu. Coba nyobain setahun 2 tahun gitu kan. Nggak pernah nyobain. Bagus-bagus lagi mereknya. Masih keinget saudara. Bertahun-tahun. Karena something precious missing. Jadi di Lukas tadi bicara soal kehilangan-kehilangan ini penting bagi Tuhan untuk bahas. Ya. Soal kalau ada orang punya 100 domba, hilang 1, pasti dia cari yang 1. Yang 99 dia tinggalin. Kenapa? Yang 1 itu penting, jangan sampai hilang dong. Ya kan? Nggak rela hilang, bicara soal benda. Kemudian ada lagi bicara yang lebih mahal lagi dari soal domba. Dibicarakan soal perumpamaan dirham yang hilang. Ya, dirham adalah koin terbuat dari emas atau dari perak. Itu mahal sekali harganya pada waktu itu. 1 aja hilang, pasti dicari yang 1 ini. Yang 9 biarin di rumah. Ya, seolah-olah bodoh lah sebenarnya. Ini 1 penting. Ya, siapa tahu memang dapat ya, dan yang 9 masih selamat. Takutnya kan dapat 1 yang ini hilang juga. Ya, itu beda zamannya mungkin. Zaman sekarang jangan tinggalin itu di rumah ya. 1 dapat, yang 1 hilang juga. Nah, bicara soal yang lebih penting gitu kan, dari soal domba yang hilang, bicara soal koin emas, koin perak, 1 hilang, dicari sedemikian rupa. Naik lagi sekarang yang ketiga adalah anak yang hilang. Mulai dari domba hilang, koin emas yang hilang, sekarang anak yang hilang. Oh, kehilangan ini penting dibahas oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam kisah anak yang hilang ini, saudara sekalian, kita melihat bagaimana anak yang hilang ini kembali ke rumah bapaknya. Dan waktu kita pelajari bagaimana sikap bapak ketika anaknya pulang, ya, ada rasa belas kasihan dari bapak. Dari jauh dia udah lihat anaknya pulang. Dia pasti tunggu-tunggu. Pada dalam cerita ini terkesan sekali kuat bahwa dia tunggu-tunggu. Ya, anaknya bisa pulang. Anaknya akan kembali lagi. Dia juga nggak tahu anaknya akan terjadi apa. Ya, waktu dia bagi hartanya, dan itu bukan sesuatu kejahatan karena itu ada tradisi ya, kalau orang tua punya anak, harta boleh dibagikan semasa bapaknya masih hidup. Ya, dan anaknya bilang, tolong bagikan
harta yang menjadi hak saya. Lalu bapaknya kasih, yang kasih kakak juga dikasih, kasih adik ini yang bungsu juga dikasih. Dia nggak pernah pikir bahwa anaknya terjadi sesuatu, ya. Dikatakan anaknya jadi melarat karena ada kelaparan tiba-tiba di daerah, di negeri di mana. Dan dia punya gaya hidup foya-foya, habis semuanya. Dia nggak pernah bayangin, dia cuma bayangin, ini anak saya, ini sesuatu yang berharga, saya mau dia kembali lagi. Siapa tahu kita ketemu lagi, kapan dia pulang, dia tungguin, saudara. Ya. Begitu penting anaknya. Saya ingat ada satu cerita di Belanda, ada seorang ibu yang tiap hari ada di depan jendela. Depan jendela sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Setiap kali ada orang yang lewat, dia lihatin. Kemudian ada lewat lagi di depan rumahnya, di depan jendela. Dia di depan jendela lihatin terus sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai ada orang yang perhatiin, kenapa ya ini ibu setiap hari ada di depan jendela. Ya kan, setiap orang yang dia lihatin. Lewat. Ada lagi, entar berapa menit lagi dia lihatin lagi. Lewat, ya. Terus ada yang tanya, ibu, kenapa tiap hari ibu di depan jendela? Saya lagi nunggu anak saya. Ya. Siapa tahu dia kembali lagi, karena dia merasa anaknya itu berharga bagi dia, dan dia berharap anaknya kembali. Demikian juga bapak ini melihat anaknya kembali, ada belas kasihan, kemudian dia ampuni. Ya, apapun yang terjadi, apapun sikap anaknya terhadap bapaknya ini, bapak mengampuni dia. Nah ini sesuatu yang kita bisa pelajari tentang hati sang bapak di sini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa tarik di hari ayah ini, bagaimana kita menjadi ayah itu bukan hanya secara biologis saja, tetapi apa artinya saya diizinkan Tuhan memiliki seorang anak, apakah laki-laki atau perempuan, dan apa maksudnya, begitu ya, apa yang harus diperbuat seorang ayah secara biologis. Nah, kita perlu belajar dari kisah ini. Ternyata bapak ini melihat anaknya balik dari jauh untuk dia bisa lihat ini, dia bisa identifikasi ini anak saya, begitu ya. Dia segera mempunyai hati yang belas kasihan, lalu dia mengampuni, menerima dia sebagaimana adanya, ya. Dan kita melihat yang menarik adalah begitu rupa si ayah ini melihat anaknya pulang dan pelan-pelan datang ragu-ragu, ya, dan malu, merasa guilty karena dia telah melakukan kesalahan terhadap bapaknya, tidak memakai hartanya dengan baik, menyalahgunakan kebaikan bapaknya, meminta-minta haknya dan sebagainya. Anaknya datang kepada bapaknya pelan, tapi bapaknya di sini lari, datangin anaknya, meluknya, menciumnya. Jadi yang satu pelan-pelan ragu-ragu, yang satu bapak ini datang dan lari. Ya, luar biasa, satu kelebaran hati, ya. Satu kasih yang besar. Ini anak saya, bagaimanapun juga ini anak saya. Apa yang terjadi pada dia saya tidak tahu. Apa yang terjadi begini begitu ketika dia sudah melakukan ini, mungkin ada rasa kesel di hati, sakit, tapi waktu dia balik, saya mesti terima. Dia lari, dia cari yang hilang ini. Itu hati seorang bapak yang di sini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus ngajarin pelajaran yang amat berharga, saudara-saudara. Ya, mau menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak itu bagaimana. Mungkin saudara-saudara udah punya anak, udah gede-gede, terus anak itu punya anak lain, itu jadi cucu. Ya, tapi bagaimanapun juga saya rasa Tuhan masih menitipkan peran buat Anda, ya, sebagai hati seorang ayah. Bukan ayah biologisnya, bukan ayah yang seperti waktu itu di rumah, saya ayah dan kamu anak, dan langsung bisa mengatur anaknya gini. Bukan. Ya, mungkin Anda adalah seorang kakek, ya, seorang kakek, fungsi Anda tidak seperti ayah kepada anak, tetapi memiliki hati seorang ayah itu penting walaupun kita sudah jadi kakek. Ya, dan di sini mungkin ibu-ibu di sini, ini Father's Day, ini urus bapak nih buat suami gue nih, biar dia denger nih. Sama, seorang ibu juga hendaknya mempunyai hati seorang bapak. Kalau Paulus pernah bilang di surat-suratnya bahwa dia bilang kepada jemaatnya, aku sebagai seorang mama, padahal dia pria. Ya, artinya apa? Enggak laki, enggak perempuan, hati yang baik, hati yang kayak hati Allah Bapa,
itu hendaknya dimiliki oleh kita. Enggak jadi apakah Anda ibu atau bapak, apakah orang daddy or mommy. Ya, penting mempunyai hati seorang bapak ini. Hati sebagai seorang gembala. Ini penting sekali, saudara-saudara. Walaupun Anda sudah kakek, sudah punya cucu, ya, apalagi kalau saudara menjadi ayah, ya, yang masih punya anak yang Anda harus besarkan. Hati ini penting untuk kita benar-benar adopsi, ya, belajar dari perumpamaan ini, saudara. Kita melihat bapak ini menerima si anak sebagaimana mestinya, ada semacam acceptance, ya. Oke, keadaan seperti ini, keadaan apapun masa lalu, bagaimana, pokoknya kamu masih anak, saya masih terima kamu sebagaimana adanya, saya accept kamu. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara, ya. Memang ada anak-anak yang menjengkelkan, anak-anak yang nggak tahu balas budi orang tua, yang nggak mau ngerti, nggak mau ingat sama orang tuanya. Mungkin ada yang kayak begitu. Kita dengar banyak cerita, ya, banyak orang yang anaknya nggak mau peduli lagi sama orang tuanya, nggak mau ingat lagi, malah membuang anak bapaknya atau ibunya di masa tuanya, padahal dia dibesarkan dengan susah payah, dia nggak ada balas budi. Mungkin, saudara, ya, tapi kita coba belajar seperti Bapak Sorgawi di sini. Apapun keadaan kamu begini begitu, saya bisa terima kamu, ya, saya bisa accept kamu. Ini belajar seperti ini, ya, di dalam hati Bapak sampai dia sampai lari, ya, menemukan anaknya, bukan hanya jalan pelan-pelan, dia lari. Lalu hati Bapak yang di sini saya sebut ada yang disebut presence, ya. Hadir. Ada hati Bapak yang hadir, yang di dalam hati Bapak ini ada ruang buat orang-orang mampir di hatinya, ada ruang di mana dia hadir di hati anak. Nah, ini, ya, dia hadir. Ini bukan hadir yang kalau di Indonesia, maaf kata, ya, ini hanya ilustrasi saja, mudah-mudahan tidak begitu semua. Kalau di Indonesia, kalau ada polisi, orang ada polisi. Ya, lalu, wah, ketakutan. Sip, ada nggak? Ketakutan nggak ada polisi. Kalau di sini, kalau polisi hadir, tenang. Gitu. Ada polisi, jadi tenang. Kalau di sana hadir nih polisi, malah dia hadir, malah ini gitu. Ya, pada ketawa, tahu ya. Ya. Terus kalau di perapatan tuh, kalau ada kemacetan, ya, kita ada dugaan gitu. Gara-gara ada polisi, jadi macet. Ya. Oh. Diatur-atur, malah jadi macet. Jadi tinggal di Kelapa Gading ada bundaran gede itu dekat mall itu. Ya, kalau ada polisi sore-sore, pikirnya dia mau ngatur, tapi tambah macet. Nggak ada dia, malah lancar. Ya, nah, itu kehadiran itu jadi berbeda, ya. Jadi membawa keuntungan atau membawa jadi sesuatu menjadi kacau begitu kan. Nah, tapi di sini Bapak yang di sini menunjukkan presence yang sedemikian rupa. Ini anak, ya, anak yang mungkin nggak tahu diri atau apa, pulang-pulang dengan lusuh, pulang-pulang bukan nyenangin saya, pulang-pulang keadaan kayak begini, tapi dia hadir tetap. Dia kasih ruang lebar di hatinya untuk bisa hadir, bisa ngertiin, bisa empati, ya, tentang keadaan orang. Orang itu bisa begitu poor keadaannya, orang itu bisa kelihatan menyebalkan, orang itu bisa tidak sempurna, dia bisa terima nggak apa-apa, dia ada empati, dia bisa ngertiin, dia bisa kayak memakai sepatu apa namanya, sepatu orang lain untuk ngertiin, ya, ada empati di sana, ada pengertian di sana, ada penerimaan yang seluang-luangnya, nggak apa-apa. Ya, oke, ada kurangnya, ada ininya, ada ini, nggak apa-apa, ya, karena nggak ada seorang pun yang sempurna, ya. Ada lebih, ada kurang, ada banyak kurangnya mungkin dibandingkan lebihnya. Dan manusia mungkin sering melihat kurangnya itu lebih banyak dari lebihnya, ya. Tapi hati Bapak di sini menunjukkan seperti itu, ya. Dan ada sukacita waktu anaknya pulang. Nah, apa yang kita bisa bawa pulang, saudara-saudara, ya, dari cerita ini, ya, apa yang kita bisa bawa pulang, terutama di hari ayah ini, ya, memperingati hari ayah. Satu, di hati ayah yang seperti tadi yang kita pelajari dari Alkitab, di hari ayah hendaklah kita memiliki hati yang seperti itu, ya.
yang tadi diuraikan. Hendaklah kita memiliki the father's heart in everything, in many situation, in many context, in different context, apapun. Coba belajar mempunyai hati seorang ayah. Jadi tidak dalam konteks orang tua dalam keluarga, orang tua anaknya Father's Day menjadi ayah yang baik. Tidak hanya itu. Coba belajar di dalam berbagai konteks kita mempunyai hati seorang ayah. Ya, kita harus memiliki hati seorang ayah. Dan juga di dalam hal ini apa artinya? Ya, artinya kita harus memiliki hati seorang ayah itu harus menjadi gaya hidup. Ya, gaya hidup. Ini tidak gampang. Saya sendiri juga belajar. Ya, saya sudah menjadi pendeta puluhan tahun sampai saya emeritus. Saya bukan berarti saya jadi gembala yang baik. Masih ada ininya yang kurang, masih ada itu yang kurang, masih ada ini. Ada orang suka bilang Pak Paulus begini atau begitu. Masih ada yang belum cukup, masih ada yang belum sempurna, masih ada kekurangan di sana sini. Ya, nah tetapi hari ini kita belajar, cobalah untuk memiliki hati seorang bapak terhadap orang lain. Tidak hanya karena ini hari ayah sehingga kita hari ayah ya, oh ya jadi ayah yang baik ya. Nanti besok nggak ada hari ayah, jadi ayah yang jahat. Nanti datang lagi hari ayah, oh jadi ayah yang baik. Kalau puji Tuhan diingatkan puja, besok nggak jadi ayah. Enggak, harus jadi gaya hidup. In any situation, any context. Kita lihat orang-orang di luar sana ya, dia bukan anak kita atau apa. In any context, ya, in any situation kita perlu menjalankan gaya hidup seperti seorang gembala, seorang yang perhatiin sama orang lain. Ya, perlu punya hati untuk orang lain. Ini penting sekali. Ini diajarkan oleh Tuhan buat kita orang percaya. Ya, sehingga kita boleh ketemu orang atau tiap-tiap hari belajar tersenyum, ya, senyumin, banyak senyum, jangan banyak nakutin, ya. Banyak senyum. Kenapa? Karena kita semua saudara. Melihat ini itu kekurangan nggak apa-apa juga, ya. Kita emang lebih. Kita lihat orang nih kurang, emang lu lebih. Tanya pada diri sendiri, ini kurang lagi, ini kurang, emang lu lebih. Nah itu penting untuk ditanyakan. Sehingga dengan demikian kita belajar mengasihi, hati seorang bapak mengasihi. Bukan berarti yang salah ya udah salah ya nggak apa-apa. Ingat ya, hati seorang bapak ya, salah juga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Dosa ya nggak apa-apa, hati seorang bapak. Bukan, ya bukan kayak begitu ya. Nah yang kedua, hati seorang bapak itu hendaknya kita bagikan untuk semua orang. Apalagi anak sendiri ya, kita bagikan untuk semua orang. Hati seorang bapak. Hari ini yang disebut fatherless country rupanya dilihat cuma karena bapaknya nggak ada atau apa. Sebenarnya fatherless country adalah kehilangan hati seorang bapak di bangsa, di satu bangsa. Ya. Kalau di Indonesia saya lihat, amin. Nah, kalau saya mau sharingkan di negara yang saya tinggalkan kemarin ya, dan negara Anda juga masih, saya mau sharingkan orang-orang yang melakukan banyak ketidakberesan, kekacauan atau greedy atau apa gitu. Itu bukan karena mereka nggak punya bapak yang baik. Bapak yang lengkap ada, ya, bapaknya baik-baik, kaya raya, perhatiin anaknya, begini. Tapi kok disebut fatherless gitu? Karena nggak diajarin hati seorang bapak. Di hati masyarakat loh, bukan hanya bapaknya. Ya ibunya juga, ya omanya juga, ya opanya juga. Jadi anak-anak itu bawaannya mau ngamuk, ini sedikit ngomel, ini sedikit pengen marah, ini sedikit tersinggung, irritated, ya hatred dan lain sebagainya gitu loh. Ditambah lagi kalau ajarannya nggak bener, dipanas-panasin, inilah itu dan sebagainya. Fatherless heart. Hati seorang bapaknya nggak ada. Kayak nggak ada belas kasihan, kayak nggak ada pengampunan,
kayak nggak ada nauin lah kalau ada orang salah begini mah gitu loh. Emang lu bener-bener banget gitu kan. Jadi kasihan sekali saudara. Saya perhatikan anak-anak aja, anak remaja aja gitu ya. Kalau kita salah melanggar apa, dia sedikit kesenggol apa, dia bisa marah minta ampun. Ya, saya waktu itu parkir ya di depan mall Kelapa Gadingnya, terus saya baru keluarin bayar nih tukang parkir, anak tanggung, kira-kira umurnya 13-14. Saya lagi cari-cari dompet, terus ketok-ketok gitu. Bayar! Iya kan saya mau ambil. Cepetan bayar! Kayak nggak bisa bayar gitu loh, goceng doang. Gue nggak bisa bayar, tapi makan mulu, bayar! Saya bilang gini, saya itu bisa bayar kamu masih muda. Kok kamu marah-marah kayak begini? Pikir ya masa depan kamu. Saya gituin loh, dia diem. Untung dia diem. Untung gua nggak ditonjok. Saya kesel juga gitu loh. Kamu masih muda kayak gini, ada kemarahan apa gitu? Emang gua nggak bisa bayar goceng? Gotial juga, gua nggak bayar. Gotial, asal mati sejam gotial ya, gua nggak bayar lah. Di situ saya melihat gitu loh, ada kemarahan, masih muda loh. Ada kemarahan, ada ini, ada itu. Mungkin kita juga begitu, apa-apa marah. Mungkin ya, bukan karena kebenarannya yang sedang dilanggar Anda marah, tapi apa-apa ya ini bisa langsung marah, gitu ya. Oh, ini kayaknya hati seorang bapaknya kecil sekali levelnya. Level hati seorang bapaknya lemah sekali. Baterainya soak. Ya, sedangkan Tuhan Allah mengajarin kita, ya. Tuhan Allah mengajarin kita untuk ini. Saya juga bergumul, saya suka bergumul juga buat saya juga. Saya mikirin gitu, ya saya masih kurang juga di sini. Apa yang mesti saya perbaiki? Yang penting mau perbaiki. Yang penting oke, ini mesti gini ya, mesti baiknya, lebih baiknya gimana? Hati seorang bapak itu tidak mesti hanya di hari ayah, tadi udah saya bahas ya. Memiliki hati seorang ayah itu tidak mesti di hari ayah. Baru ada, nanti hari ibu ganti lagi. Hari orang tua lain lagi. Hari yang gak ayah, gak ibu, gak apa. Hilang lagi hati ayahnya, enggak. Harus menjadi gaya hidup. Yang keempat, hati seorang bapak itu being presence, tadi udah saya bahas. Ya, ada memiliki empati, harus menjadi great listener, ya, menjadi seorang pendengar yang baik. Kita kan lebih sukanya merespon. Kita dengar apa langsung direspon, langsung dikasih komentar, langsung apa, tapi tidak didengarkan. Ya. Tidak lebih banyak mendengar, langsung mau komen, langsung mau talk. More talker rather than listener. More talker. Paham ya? Lebih banyak ngomongnya daripada mendengarkannya. Ya, dan sebagainya. Saya bukan bilang saya sudah sempurna, saya sudah sedang belajar. Belajar dari yang saya siapkan juga saya belajar. Ya. Being present artinya belajar untuk memahami orang lain. Ya. Untuk not judging, jangan menghakimi orang. Karena kita juga bukan hakim yang baik juga. Ya. Nah ini penting karena dengan demikian dunia akan menjadi lebih baik ketika kita memiliki hati seorang bapak. Ya. Memiliki hati seorang bapak. Mestinya kita jadi orang yang mudah dijangkau, available. Kapan waktu kita kalau bagaimana kita nggak available, ya. Untuk yang tidak rasional. Padahal available, tapi bagaimana? Kadang-kadang saya suka sedih. Ini pendeta nih, di antara pendeta ada jemaat yang ngelaporin. Kalau dia telepon jam 1 ke gereja, maaf pendeta kami lagi istirahat sampai jam 4. Di kantor aja orang kagak istirahat gitu, jam 1 beda. Maaf, nggak bisa menghubungi pendeta. Lagi istirahat jam 1 sampai jam 4. Ini lagi ngomong ke pendeta lah ya, jangan yang lain-lain dah. Saya juga pendeta gitu kan. Saya dengar itu kepukul juga, tapi untung saya nggak menerapkan itu. Saya bilang, kapan ada jemaat bisa telepon, cuman kadang-kadang harus bijaksana. Ya, saya suka ngomong sama Jenny, istri saya, kalau orang telepon jam 12 ke atas atau jam 11.30, jam 12 malam ke atas, angkat. Kalau jam 10 atau setengah 11 antara itu atau jam 8 itu, kalau bisa nggak angkat udahlah.
Soalnya kalau yang nggak penting-penting banget, kita jadi harus angkat. Begitu. Halo, ini siapa? Ini Ibu Giokli. Oh, ada apa, Bu? Boleh tahu nggak nama teleponnya Bu Mailan? Ya, cuma nanya nomor telepon Bu Mailan. Apa yang telepon malam-malam gitu loh. Ya kan? Jadi dari pengalaman saya gembala, yang jam sampai jam segini, kemungkinan tidak terlalu penting, mendingan kita ajarin jemaat, jangan angkat. Pendeta juga ada berhentinya, waktunya, istirahatnya. Karena dia dari jam 5 udah sampai malam lagi, itu kadang-kadang di gereja dan sebagainya udah berapa belas jam itu di luar. Harus ngurus juga keluarga dan sebagainya. Tapi kalau jam 12, jam 1 angkat. Karena itu pasti urgent. Angkat. Dan betul, kebanyakan yang telepon jam 1 urgent. Yang istrinya sama suaminya lagi berantem, yang satu bawa gunting, satu pisau. Nah, ada yang Pak, aduh, Pak, tolong Pak, datang, aduh, Pak, kenapa? Anak saya, Pak, kelempar motor, Pak, mati dia, Pak, sekarang mana? Kamu ada di mana? Nah, cepat, saya mesti ke rumah sakit. Nah, sampai sadar, di rumah sakit baru sadar. Sendal saya satu hijau, satu merah. Ya, kalau ambil sendal yang lain, satu merah, karena masih ngantuk, jam 2:30 pagi. Datengin itu jemaat, rangkul dia, nangis bersama dengan dia, ngurusin, nggak tidur lagi, mana jam 6 mesti khotbah. Nah, jadi menjadi hati seorang ayah itu belajar untuk being available untuk orang lain, jangan hanya untuk diri sendiri. Being available. Ya, saya tahu di Amerika ini serba sibuk. Ya, beda dengan yang dulu-dulu barangkali. Kata orang begitu, Pak Paulus datang-datang sekarang ini nggak sama seperti Pak Paulus 20 tahun yang lalu. Ini sekarang orang udah sibuk ini. Saya bilang enggak, dulu juga sibuk lu. Gua nggak merasa lu pada enteng-enteng aja waktunya. Dulu juga pada sibuk. Saya kan jadi pendeta pemuda untuk di GKI Lake Avenue untuk 2-3 tahun di Tent Makers. Ya, saya tahu itu mereka tuh semuanya sibuk dan sebagainya. Tapi ada kalau mereka being available untuk dikontak, diajak ngobrol. Ya, kadang-kadang nganterin saya kemana sampai kaget, kamu ini gimana? Nggak apa-apa, saya mempersembahkan hati saya untuk melayani Tuhan. Kayak gitu. Sekarang ya, Pak, yang harap Pak, yang udah sibuk Pak, waduh udah kayak gimana gitu Pak, beda. Enggak beda, sibuk dulu juga. Gua 3 tahun tahu sibuknya kayak apa. Ini masalah hati. Do you know what is the heart of the problem? The problem of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Nangkap nggak nangkap apa-apa. Ya. Jadi tangkaplah baik-baik. Kalau kita punya hati seorang bapak, pikirkan baik-baik sebelum mengatakan tidak untuk sesuatu kebaikan. Pikirkan baik-baik. Bukan karena terpaksa lu jadi baik. Bukan terpaksa saya jadi harus memberi. Bukan karena terpaksa apa, tapi kadang-kadang kita tidak bersedia untuk being available. Sulit untuk dijangkau. Saya mengatakan ini penuh dengan pergumulan. Saya pun juga kadang-kadang sulit untuk mengangkat semua telepon. WA aja, saya tiap hari WA tektokan dengan lebih dari 100 orang. Mungkin Jenny juga nggak tahu. Itu WA, urusan WA sama orang yang saya layani itu. Saya bukan di gereja, saya melayani jemaat sampai di mana-mana karena saya sebagai seorang professional coach, saya trainer. Saya udah 12 tahun menjadi professional coach trainer. Saya master of coach, certified coach dari International Coaching Federation. Saya ketemu dengan berbagai orang, minta di coach, minta di ini, minta di apa. Ya. Ada yang ini, ada yang itu, yang karakternya ini itu sebenarnya. Saya harus bagi waktunya bagaimana. Tidur bangun juga lihat apakah ada yang lagi nyari dan sebagainya. Saya juga bergumul, saya harus layani apa enggak, saya harus diamin yang ini atau terima yang itu dan sebagainya. Tapi saya harus pikir-pikir. Ada seorang anggota gereja yang aktif sekali, aktif di gereja. Belakangan dia tarik diri karena di gereja mungkin banyak pergumulan, banyak ini itu, akhirnya ya udah, ya. Terus dia bilang, udahlah saya di luar gereja, saya dukung satu yayasan lah ini, saya udah nggak mau terlalu aktif di dalam gereja ini itu, udah saya fokus untuk ini aja lah, sama juga melayani Tuhan. Terus belakangan saya mikir, saya kayak dia nggak ya, di gereja banyak ini ada itu, ada gini gitu, saya mesti kayak dia nggak.
Terus saya bilang, saya waktu udah tinggal dikit, kenapa gue tutup? Gue mesti buka justru. Untuk orang lain, kenapa gue mesti tutup? Kamu dipanggil untuk apa? Akhirnya saya mempersembahkan diri kedua kalinya. Saya buka hidup saya. Ya, nggak mila-mila lagi. Saya mesti buka. Hidup gue tinggal sedikit. Inilah kesempatan. This is my second life, part of my life. Yang disebut half time. Anda tahu buku half time dan gerakan half time di Amerika mulainya. Ya, orang-orang yang memikirkan satu masa hidup kamu udah separuh jalan. Kamu pernah pikirin nggak separuh jalannya? Justru yang separuh jalan yang kedua ini yang penting. Jangan tinggalkan hidup di dunia ini tanpa legacy. Nggak jelas gitu, apa yang kamu tinggalin di dunia ini? Kamu telah membangun hidup kamu the first half of your life. What about your second half? Itu bukunya Half Time namanya, bagus sekali. Ya, buku itu Anda mesti cari nanti pulang. Ya. Tapi saya ikut seminarnya, sampai saya tanya sama pembicaranya. Mulainya second half itu umur berapa? Dia nggak bisa jawab. Saudara, kenapa kamu nggak bisa jawab? Kalau umur 30 udah masuk ke second half, boleh nggak? Oh ya boleh juga ya, nggak perlu tunggu sampai 50 sampai 60. Setelah itu baru disebut second half. Kalau matinya umur 50 gimana? Ya. Maksudnya first half adalah sesuatu yang kita bangun sampai kita merasa kita udah stable, kita udah selesai ini semua. Yang kedua ini adalah bagaimana menyelesaikan hidup ini. Ada legacy apa yang diturunkan, yang ditinggalkan buat orang yang berikutnya, apa gitu. Ya, nggak peduli umur kamu ada berapa. Kamu merasa the first half is okay, udah bisa, udah ini, udah mulai stable dan selesai, enough di situ. Dan setelah itu harus pikirin the second half. Karena kamu nanti kalau mati ngapain? Ninggalin apa? Nah itu semua harus lahir dari hati seorang bapak. Ya, hati seorang bapak terbuka, lebar, presence, punya space seluas-luasnya. Jangan mikirin yang gak penting-penting, pikirin yang jauh lebih penting. Apa itu? Masing-masing punya panggilan berbeda. Ya, masing-masing tahu lah prioritas apa kalau kita berjalan bersama Tuhan. Nah, saudara, dari semuanya itu hati seorang bapak sebenarnya kalau kita lihat inti dari Lukas pasal 15 adalah bagaimana kita justru menolong orang lain bisa back home. Ya kan? Domba yang hilang kenapa? Satu hilang dicari. Karena kalau udah dicari artinya pulanglah tuh yang satu, girang yang punya. Ya kan? Dirham yang hilang 10 hilang satu, dicari yang satu. Akhirnya ketemu gitu kan, nyalain pelita, ketemu, girang lah yang punya. Karena ada yang kembali. Anak yang hilang ditungguin sama bapaknya tiap hari, dilihatin pulang, itu dia bukan, itu dia yang menuju ke rumah. Itu dia, kayaknya ada seseorang datang sore itu. Siapa? Itu dia. Ya, karena daerah situ dulu kan luas ya, kalau satu orang datang menuju ke rumah pasti ada orang yang perlu sampai ke rumah. Nah kayak di sini, oh, itu siapa itu? Hati-hati ya, siapa yang datang? Oh, banyak sekali yang datang, hati-hati ya, strangers. Kalau di sana rumah gede ya, kampungnya gede. Kalau ada orang datang dari jauh, perhatiin. Ayah ini, bapak ini cari dia terus setiap hari. Oh, kok ada satu yang datang nih? Anak aku nih, anak. Bener. Wah, dia datang. Dia pulang kembali. Oh, sukacita. Sukacita. Jadi hati seorang bapak pada akhirnya harus menjadi panggilan kita hari ini agar ada sesuatu yang membawa orang akhirnya kembali. Ya, kembali apanya lah terserah. Kembali kepercayaan dirinya, kembali dari masa lalunya, hidupnya, ya, yang nggak keruanan, kembali dari ketersesatannya. Anda mempunyai hati seorang bapak, pada akhirnya orang-orang ini jadi pada kembali. Ada sukacita, ada. Tuhan kasih sukacita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, ya. Karena waktu, tapi saya cepat ada cerita ini. Ada seorang ayah masuk ke sebuah gereja, kayaknya gereja Reform deh. Tunggu saya lihat gereja Reform di sini. Kayaknya gereja Reform yang ketat sekali. Jadi saking ketatnya memang satu masa tuh gereja, kalau ke gereja tuh nggak boleh rame, diam. Apalagi kalau pendetanya khotbah, nggak ada tuh, amin, nggak ada gitu.
Ya, jadi kalau sampai ada peniti jatuh, ting, bisa kedengeran. Saking jemplingnya, terutama kalau pendetanya khotbah. Kali itu ada seorang ayah, dia lupa matiin HP. Dan langsung kepo. Siapa? Pendetanya terganggu sekali. Lagi khotbah ada bunyi. Berhenti sebentar dan tahu si bapak itu HP-nya lupa dimatiin sebelum kebaktian. Terus cepat-cepat, makin cepat-cepat makin lupa tombolnya mana. Yang nelpon juga nggak tahu diri. Ini kan waktu kebaktian pakai nelpon. Nah, malu. Untung mati, ya. Kemudian orang udah pada liatin dia, terus udah kebaktian selesai, orang pada liatin terus kayaknya, gimana sih lo udah tahu kebaktian nyalain HP, mesti silent dari tadi, pakai bunyi ini, udah tahu peraturan di sini, ya nggak menghormati Tuhan, apalagi lagi khotbah, lu baca Alkitab nggak berdiri, atau mesti duduk atau bagaimana? Ini firman Tuhan, pakai bunyi aja, pakai bunyi HP lu. Terus pendetanya sambil senyum tapi ngomongin juga rada ketik. Indah sekali HP-mu, suaranya manis tapi kritik. Indah sekali lagunya. Oh, tambah merasa guilty sekali. Nggak sengaja Tuhan. Tuhan, aku bukan bermaksud untuk nyalain HP atau lupa matiin. Nggak sengaja Tuhan. Tapi orang-orang kayak begini dulu. Terus di mobil istrinya, ini sama-sama udah tua juga 60-an lebih, berbawel, ya. Tambah umur kan tambah bawel. Ya. Lu mau malu-maluin lu. Ya. Semua gereja lihat gua juga, bukan cuma lu yang lu dilihat, gua juga dilihat. Istrinya kayak apa sih? Gitu. Kepo semua di gereja tahu. Ya, gini. Ya, maaf, gua nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya, jangan begitu. Malu-maluin. Ini yang terakhir, jangan pernah terjadi lagi. Ya, malu-maluin. Dia sambil nyetir gemeteran. Ya, udah selesai di gereja, di mobil ngocekin. Nah, pagi itu, siang itu dia mesti ke coffee shop makan siang pulang gereja, ya kan? Dari situ. Nah, waktu lagi dibawain kopi itu, si waiters nggak sengaja tumpahin kopi nubruk itu dalam, cepet kan? Kopi yang dipegang oleh si bapak ini goyang, kecipratan, jatuh. Terus si waiters merasa bersalah, terus dia ambil. Oke. Tahan di situ, saya bersih ini. Oh, udah nggak apa-apa, saya bisa bersih. Nggak apa-apa, bersihin. Sampai habis kan, ini jasnya sampai bersihin, dilapin lagi, ambil lagi air basah, berapin lagi segala macam. Nggak ada semprot. Nah, itu ngarang yang terakhir. Terima kasih. Maaf. Ya, terima kasih udah bersihin semuanya ini. Ya, maaf. I will not do it again. Sorry. Nggak sengaja. Ya. Dia pulang, dia pikir di gereja gua salah begitu, gini. Tapi di situ gua dapat diperlakuan dan baik banget oleh waitress ini. Ya, sampai gua dibersihin, sampai ini sepatu gua dilap lagi. Ya. It's nice. This coffee shop is very nice. This is very nice coffee shop I ever visit. Dan mulai sejak itu dia bersumpah tiap minggu ke coffee shop ini dan tidak ke gereja. Sebagai gantinya dia ke coffee shop karena di coffee shop banyak yang nice. Jadi di gereja kini gue nggak mau lagi ke gereja. Ya. Ini cuma cerita, ya, ilustrasi, ya. Tapi ada di buku-buku ilustrasi katanya ini cerita beneran juga. Tapi bener nggak bener, ambil aja lah hikmahnya. Ya, kadang-kadang dunia membutuhkan nice heart, father's heart, to help people get back home, pulang kembali ke rumahnya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk message yang ribuan tahun ada di dalam Alkitab hati seorang bapak. Bukan hanya karena Father's Day kami merenungkan ini, tapi hendaknya di luar Father's Day
kami harus punya gaya hidup hati seorang Bapa seperti ini. Dunia sedang menantikan kami presence, hadir di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini dan penuh kejahatan. Tolong kami, dan demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maafkan korbannya kepanjangan. Mudah-mudahan ada hati seorang Bapa memaafkan anakmu ini. Happy Father's Day to all of you. Marilah kita masuk doa syafaat. Let's pray. Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih bahwa kami bisa belajar mengenalmu dari firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Paulus Kurnia. Kiranya kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur atas pengorbanan waktu, kesabaran, dan kasih yang telah dinyatakan oleh ayah kami dan semua bapak-bapak yang telah membina anak-anak, sehingga mereka bisa menjadi orang dewasa yang taat terhadap-Mu. Ajarlah kami agar kami bisa mempunyai hati seperti hati Bapa. Puji syukur Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kesehatan yang terbaik untuk Pendeta Emil. Saat ini juga kami ingat bagi mereka yang sedang sakit, Kohandi dan Abi. Mereka yang dalam pemulihan, Pak Riteo. Dan juga kami ingat semua jemaat-jemaat senior Maranatha, Tante Juliana, Tante Iing, Tante Riana, Kokehim, dan Tim Udon. Dan semua umat Maranatha yang berada di sini maupun di Indonesia ataupun di Singapura, dimanapun mereka berada, penuhilah mereka dengan syukur dan kekuatan. Tuhan yang Maha Esa, kami khususnya mengingat akan Tante Olha yang saat ini berbaring. Jamahlah dan berikanlah Tante Olha hari-hari yang terbaik. Dalam kesepiannya, Engkaulah sahabat setianya, dan Engkau tidak akan meninggalkan Tante Olha dalam challenges that lies ahead. We pray that you will bless her, that you will strengthen her, that you will keep her safe and comfortable in all that she needs to go through. We also pray for Bethany Church and Maranatha in all the work that they do, that we do for our congregation and all the public, that we may grow as a church, that we could feel your presence, that we could feel your love, that whatever that we hear and what we speak, we also practice that in our daily life. Use each one of us in accordance to our God-given talents. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala perubahan-perubahan yang ada. Banyak ketidakpastian di tengah dunia dan di tengah negara kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau terus melindungi kami. Berkatilah pimpinan-pimpinan di negara dan dunia ini, di dalam mengambil keputusan-keputusan dan bisa menggunakan kesempatan yang Engkau berikan demi kedamaian dunia. Terutama sekali untuk penduduk Ukraina. Biarlah mereka melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Engkau tidak pernah tinggal diam. Dan Engkau akan selalu menyentuh hidup mereka dengan yang terbaik.
ketika Ukraina menghadapi pergumulan persoalan keputusan yang harus diambil, biarlah mereka tentara beda dari yang lain, karena mereka masih bergantung kepada Tuhan dan telah mengalami kuasa yang begitu besar dan kasih yang tidak terbayangkan, sehingga mereka tetap bertahan di dunia yang banyak ancaman-ancaman bom dan missiles. We pray for their well-being, that you will always give them the best, that you will always give them hope, that they can see the lights at the end of the tunnel. Banyak yang kami minta Bapa, dan biarlah doa kami yang tidak bisa kami ungkapkan dalam kata-kata boleh disatukan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami akan menjalankan persembahan. Sebelum menjalankan persembahan, saya akan bacakan sebuah ayat, yaitu 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kita masih dapat beribadah bersama. Kami sudah menjalankan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Kau kuduskan dan sucikan ya Tuhan. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang kembali ya untuk Mei, Chris, Ci Helen, dan cucu-cucu. Udah lama sekali nggak ketemu. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Pak Paulus dan Ibu yang telah menyampaikan firman. Selamat datang di LA dan Maranatha. Sabtu ini jam 11 kita ada seminar yang akan dipimpin juga dengan Pak Paulus. Kita akan belajar bersama bagaimana menghadapi tantangan akhir zaman, keadaan dunia yang tidak menentu. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi. Saya harapkan semua bisa ikut datang dan kita bisa berbakti bersama.
Setiap Jumat kita ada persekutuan doa jam 8 malam dengan Zoom. Setelah kebaktian selesai, saya harap semua tetap duduk. Kita ada acara Father's Day yang akan dipimpin oleh Ibu Liani. Happy Father's Day untuk bapak-bapak dan calon bapak. Seorang ayah yang baik memiliki juru selamat yang tinggal di hatinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kebaktian kita hampir selesai. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita diingatkan kalau kita harus mempunyai hati Bapa. Mari saudara, saya firman Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sebasang raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sebasang raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh sebentar. Saya persilahkan si Liani. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Gembira sekali melihat wajah-wajah saudara pada hari ini, karena terutama bapak-bapak ya, yang bapak, yang laki-laki, yang jomblo. Ya, hari ini karena hari bapak, saya sebagai yang berdiri di sini mau mengentertain saudara-saudara, bapak-bapak. Jadi ada entertainment nih hari ini, hari khusus. Tapi ini kebanyakan sebelah kiri duduknya. Bisa tolong saya dikasih ke sebelah kanan sedikit, beberapa orang di duduk sebelah kanan ya. Ya boleh bagi dua jadinya tempat. Kita ada sedikit permainan. Ya, terima kasih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya senang sekali melihat semuanya tertawa seperti tadi Pak. Udah pintanya jangan kebanyakan. Oke, seperti tadi Pak Paulus bilang, kita semua boleh tertawa dong, kita boleh tersenyum dong, jangan senyum, jangan nakutin. Jangan nakutin ya, ketawanya juga. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara
waktu saya berkata apa, saudara ikutin ya. Saya bilang suruh ketawa, kan tadi udah ketawa ya. Bilang nakutin bisa nggak? Oh, malah ketawa. Oke, sekarang saya minta saudara semua menutup mata. Nggak terkecuali. You have to close your eyes. Please close your eyes. Close your eyes, please. Pada waktu when you close your eyes, tolong dipikirkan kita ada di sebuah gereja yang besar. Gereja ini ramai sekali, saudara. Jangan ada ngintip ya. Gereja ini ramai sekali, ada sekolah minggu di atas. Gereja ini ada sekolah minggunya di atas dan di bawah orang-orang yang tua. Sekarang ada seorang ibu. Nah, sekarang mari kita lihat seorang ibu itu. Buka mata saudara-saudara. You can Nah, saudara, sekarang kita melihat gereja kita sekarang ada di atas dan kita ada di bawah. Dan kita lihat ada seorang ibu ini buru-buru mau ke gereja. Terus dia pikir udah terlambat gimana ya? Terus dia taruh anaknya di bawah itu dekat pekarangan gitu ya, di halaman gereja. Lalu kemudian lama-lama jamnya sudah semakin dekat nih masuk ke gereja ya. Terus dia bilang gini, bukan, ibunya sudah pergi nih, masuk ke gerejanya ya. Nah, ini orang Jakarta nih, orang Betawi ngomongnya jadi begini ya. Oke, lalu semua orang udah naik ada yang ke atas ya, ada yang di bawah. Jadi semua masuk ke dalam kelasnya masing-masing, masuk ke dalam ruangannya masing-masing. Lalu tiba-tiba ini nggak ada suara, tiba-tiba. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dengar nggak suara saya? Dengar ya tanpa ini ya. Saya bingung pakai ini. Iya. Terus tiba-tiba udah sepi. Waktu sepi, tiba-tiba datang seorang bapak. Kita tahu bapak ini namanya Bapak Teddy. Wow. Bapak Teddy lagi jalan mau ke gereja. Dia lihat di bawah sini, ada anak kecil sendirian. Dia lihat, mana ibunya, mana bapaknya. Lalu dia samperin, "Nak, ini anak menangis. Pak Teddy, saya nggak bisa naik ke atas sendiri. Saya takut naik ke atas loteng, naik ke atas tangga." Terus si bapak Teddy pikir, wah kasihan amat. Kemana ibu kamu? Ibu sudah pergi masuk ke dalam ruangnya gereja. Lalu Pak Teddy mikir, aduh gimana ya? Siapa nama kamu siapa, Nak? Nama saya Lili. Oh, nama kamu Lili. Oke, sini Lili, sini. Kamu mau kemana? Saya mau ke sekolah minggu ke atas. Aduh gimana? Si Bapak tadi mikir, Lili ini gendut, Lili ini besar juga nih, kecil-kecil juga cukup berat nih badannya. Ya sudahlah, ayo sama bapak. Bapak itu pikir kasihan nih anak. Ya udahlah, si Pak Teddy sekarang menggendong si Lili. Dia angkat si Lili, digendong, dia naik ke atas. Terus akhirnya pergi ke atas. Tiba-tiba udah deket di atas, dengeran lagu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Simon say, ayo kita nyanyi sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku
Jadi nanti waktu nyanyi grup pertama nyanyi line pertama, Terus aja. terus masuk Ikutin aja itu. ikutin Eva ya. Terus yang kedua masuk itu kita baru mulai ikut Ibu Marta. Kita nyanyi sama-sama 2 kali ya. Let me just make this very clear. So the first group will follow Eva, and then the second group, starting with Harry, all the way back there, of course, and to my right, will go with me. Got it? All right. Tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku direlakan. Hosana selamat Tuhan, Hosana tinggikan Yesus, Hosana kibar Yesus, Dari semua ini, mari kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama melayani menuju bersama dengan kasih Kristus. Amin. Bersama di dalam gereja kita juga khususnya. Ya, bisa kita bersama-sama selalu. Amin. Amin. Oke, Happy Father's Day. Sekian entertainmentnya dan sekarang dikasih hadiah karena semuanya baik-baik. Ya. Hanya untuk laki-laki yang sudah bapak, yang sudah menjadi yang sudah punya anak, yang udah kakek. Cepat-cepat lah punya anak. Sembari Ibu Connie menyerahkan hadiah, there is a pastor, the Spanish-speaking pastor, Pastor Thomas, is going to give out some brochures. So I'm going to invite him. Pastor Thomas. There you go, Pastor Thomas. There you go. Happy Father's Day. Hey, brother. I just asked Andrew if I have the opportunity. This is an public information related to how to save energy this coming. Well, actually, the summer is just closed next week. But basically, this is some instructions that how people can save energy in this summer, just to avoid any, shortage, blackout that is probably coming for the high temperatures. And this is a public information, and Ethnos is always being involved with in the community and providing information and working with the local families. So at the end, I'm gonna give one of these, and this is the important thing. When you check on this QR code, you're gonna have access to feed your information if you have
Edison, California Edison, or any other company, and you can save money. You can save $2 for each watts that you save during summertime. $2 each watts. So what does mean that if you on summer between 4 to 9 p.m. you save some kind of energy, level of energy, you're gonna have some rewards in your bill. So which is good. So that's it. That's the information. Thank you so much. Give it up? Yeah, no, I give you some. They're not going up there yet. Oh, no? They might be standing out there for Oh, all day. well, what is gonna be the lunch? Okay, I gonna start giving Yes, away. probably best is yes. Thank you. Thank you. Thank you. How are you? So we have to scan them? Every time paying bills or what? If you need more information for you. Dia jangan lupa. Mana? Mana belum? Oh, Saudara-saudara yang bisa membantu membuat meja untuk kita sama-sama makan. Ini adalah waktunya